Halo guys, sebelum kalian memulai video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, ditunggu. Selamat menonton semuanya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Elsa Agustina. Saya mahasiswa dari Universitas Profesor Dr. Hamka, jurusan Kesehatan Masyarakat. Jadi, di video aku kali ini atau di konten aku kali ini, aku akan memberikan sedikit informasi tentang gejala dari COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus corona. Ya, jadi COVID-19 ini sudah pandemi di berbagai macam negara. Kalian tahu nggak sih, ternyata negara yang sudah terkena COVID-19 ini mencapai 203 negara. Salah satunya adalah Indonesia. Wow, ini adalah jumlah yang sangat banyak ya guys. 203 negara. Oke, lanjut. Jadi, kita nih harus mengetahui gejala dari COVID-19 ini agar nanti ketika kita sedang sakit, tidak enak badan, batuk, sakit kepala karena nggak punya uang, kita berstigma bahwa kayaknya gue kena corona deh. Fix banget ini mah gue kena corona. Enggak. Oke guys, daripada kalian berstigma kayak gitu atau berpikir yang tidak mendingan kalian simak aja video kali agar kalian tidak berpikir yang tidak. Oke, selamat menonton. Gejala yang biasa dialami adalah yang pertama adalah demam, batuk, hidung tersumbat, gangguan pernafasan, dan yang terakhir adalah sakit kepala. Oke, ternyata gejala ini datang dengan hari yang berbeda-beda loh. Hari pertama sampai hari ketiga, gejala mirip masuk angin, sakit tenggorokan ringan, tidak demam dan lelah, masih mau makan dan minum secara normal. Hari keempat, sakit tenggorokan sedikit, mabuk badan, suhu tubuh mulai naik, sakit kepala ringan, suara mulai serak, dan diare sedikit. Hari kelima, sakit tenggorokan, suara serak, suhu tubuh berkisar antara 36,5 sampai 36,7, tubuh panas ringan, tubuh lelah, merasa nyeri sendi. Nah, tahap ini sulit dikenal sebagai infeksi dingin atau koroner. Hari keenam, badan mulai demam ringan, suhu tubuh 37, derajat Celcius, batuk dengan lendir atau batuk ringan, kelelahan, mual, sesekali sulit bernafas, dan diare disertai dengan muntah. Hari ketujuh, demam lebih tinggi dari 37,4 sampai 37,8, batuk berdahak lebih, nyeri semua badan, frekuensi nafas pendek, dan muntah. Hari ke-8, demam mencapai 3,8 derajat Celcius, sulit bernafas dan batuk tidak berhenti, susah bicara, sakit kepala, nyeri sendi, dan sakit punggung. Hari ke-9, gejala bertambah buruk, demam tidak mereda, meski sudah berusaha, Anda tetap kesulitan bernapas. Oh iya, ternyata para ahli mengamati karakter dari berbagai macam gejala COVID-19 loh. Ternyata kulit kemerahan dan terasa menyakitkan menimbulkan gatal-gatal diklaim sebagai salah satu gejala baru dari COVID-19. Lesi kemerahan ini muncul secara terus-menerus. Lesi muncul tanpa disertai oleh gejala pernapasan pada pasien umumnya. Lesi merupakan bagian jaringan yang telah rusak atau abnormal. Lesi dapat muncul karena adanya cedera atau kesakitan, dan lesi muncul dari berbagai macam bentuk dan ukuran. Dan lesi juga muncul di berbagai bagian tubuh mana saja. Oh iya, ternyata ada juga loh pasien tanpa gejala. Kenapa? Kok bisa? Ternyata pasien tanpa gejala ini atau yang bisa disebut silent spreader, mereka merasa sehat. Jadi mereka dapat berkeluyuran kemana saja tanpa disadari, malahan mereka menyebarkan virus ini ke orang-orang yang melakukan kontak langsung sama dia. Oh iya, ternyata ada juga loh pasien tanpa gejala. Kenapa? Kok bisa? Ternyata pasien tanpa gejala atau yang biasa disebut silent spreader, mereka merasa sehat. Jadi mereka dapat berkeluyuran kemana saja tanpa disadari, mereka malah menyebarkan virus ke orang-orang yang melakukan kontak langsung sama dia.
Penyebab terjadinya pasien tanpa gejala karena mereka melakukan kontak langsung juga sama pasien COVID-19 yang juga disebut pasien tanpa gejala. Tidak terjadinya gejala disebabkan karena dua faktor. Faktor yang pertama, faktor usia yang masih muda sehingga virus tidak menyebabkan komplikasi serius. Faktor yang kedua, karena virus ini masih dalam masa inkubasi, tapi apapun alasannya, pasien tanpa gejala tetap bisa loh nularin virus ini ke orang lain. Nah, mungkin itu saja gejala dari COVID-19. Mungkin tidak semua gejala akan keluar, tapi mulai hari ini, mulai detik ini, mulai jam ini, kita harus mengetahui gejala dari COVID-19. Agar apa? Agar kita tidak berstigma bahwa kita terkena virus corona. Guys, ingat, kita nggak akan terkena virus corona kalau kitanya nggak berkontak langsung sama pasien yang terkena virus corona. Nah, mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa jaga kesehatan, istirahat yang cukup, cuci tangan sebelum makan, tetap ikuti peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Sampai berjumpa di video selanjutnya. See you! Makasih loh yang udah nonton video aku. Jangan lupa ya ditunggu video selanjutnya. Dah. Assalamualaikum semuanya.